Nama nasi goreng nampaknya sudah menjadi komoditas politik. Istilah nasi goreng dikaitkan dengan sebuah istilah politik yang dimainkan oleh Megawati Soekarnoputri yang pernah mengundang Prabowo Subianto untuk mendatangi kediamannya. Tidak hanya sekadar menikmati makanan nasi goreng yang disiapkan oleh Megawati, tetapi rupanya ada bangunan dan konstruksi berpolitik yang sedang dibangun oleh kedua tokoh ini terkait dengan hubungan di antara keduanya yang ingin dipastikan hubungan itu berlangsung baik-baik saja. Hubungan itu memastikan komunikasi dan rekonsiliasi dari kedua tokoh bangsa ini menentukan arah politik dan perjalanan berdemokrasi di tanah air kita. Pertanyaan publik adalah apakah akan ada politik nasi goreng yang kedua di antara Megawati dan Prabowo Subianto, di mana Megawati mengundang Prabowo untuk melakukan silaturahmi politik, komunikasi politik, bahkan deal-deal politik terkait dengan relasi di antara kedua tokoh ini dan memastikan kepentingan-kepentingan politik di antara Partai Gerindra dan Partai PDIP terakomodir dengan baik. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, rupanya nama nasi goreng itu tidak hanya sekadar nama sebuah makanan. Nasi goreng sudah menjadi sebuah komoditas politik yang disematkan pada politik yang dibangun oleh seorang Megawati Soekarnoputri. Politik nasi goreng dimaknai oleh Megawati sebagai politik rekonsiliasi, yaitu politik terbangunnya komunikasi di antara dirinya dengan Prabowo Subianto, yang kita tahu dalam sejarah perpolitikan di tanah air kita adalah dua orang tokoh yang pernah membangun ikatan politik yang sangat intens dan sangat mendalam, oleh karena keduanya pernah maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam satu gerbong kepentingan politik yang sama. Dalam konteks ini, makan nasi goreng yang disiapkan oleh Megawati sudah menjadi sebuah bagian dari drama politik dan orkestrasi politik yang secara sadar menjadi salah satu diksi-diksi politik untuk memastikan komunikasi dan rekonsiliasi di antara kedua tokoh ini terkait dengan kepentingan-kepentingan politik yang ingin diwujudkan dalam percaturan politik di tanah air kita. Namun pertanyaannya teman-teman, arah politik hari ini nampaknya kita sadari bersama bahwa Partai Gerindra dan Partai PDIP dengan kedua tokoh utamanya yaitu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto ada dalam ketegangan politik. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Megawati pada waktu arahan dalam ulang tahun PDIP ke-52 itu tidak berbanding lurus dengan realitas politik hari ini. Kita harus mengakui bahwa kedua tokoh ini sekalipun dikatakan oleh Megawati hubungan mereka baik-baik saja dan mereka membangun persahabatan yang tidak pernah akan lekang oleh waktu dan oleh kepentingan politik apapun. Itu tidak bisa membantah sebuah kenyataan dan fakta politik bahwa Gerindra sekarang menjadi pemimpin oleh karena presiden yang real pada hari ini adalah Prabowo Subianto. Dan di lain pihak, posisi PDIP sebagai pemenang pemilu pada pemilu yang terakhir itu tetap menempatkan bahwa PDIP adalah sebuah kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Dan apakah pertanyaannya adalah ketika kita membayangkan kedua tokoh ini berada dalam ketegangan politik terkait dengan kepentingan-kepentingan politik yang dimainkan oleh keduanya,
Dan salah satunya adalah ketika PDIP masih belum menerima dengan baik status dan keberadaan Gibran yang menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sekali lagi, apakah akan ada kemungkinan terwujudnya politik nasi goreng jilid kedua, di mana kedua tokoh ini bertemu tidak hanya sekadar menikmati sajian nasi goreng yang disiapkan oleh Megawati Soekarno Putri, tetapi nasi goreng itu dimaknai sebagai sebuah pertemuan politik, sebuah bagian dari komunikasi politik, dan sekaligus upaya kedua tokoh membangun deal-deal politik, rekonsiliasi politik untuk mencapai target-target paling tidak bagi Partai Gerindra dan PDIP terhadap berbagai macam isu yang sedang terjadi dan viral dalam konstelasi politik di tanah air kita hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa politik yang dimainkan oleh PDIP, dalam hal ini sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, kalau memang akan ada politik nasi goreng jilid kedua yang akan mempertemukan kedua tokoh ini, saya bisa memastikan bahwa pertemuan itu mungkin salah satunya adalah ingin mencapai salah satu bagian dari drama-drama politik menjelang Kongres PDIP April mendatang, bahwa PDIP akan menjadi partai politik yang berada dalam barisan yang sama, paling tidak mendukung arah kebijakan dan program kerja yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang definitif hari ini. Dalam konteks ini teman-teman, pemasangan foto Gibran Rakabuming Raka di sekolah partai PDIP Lenteng Agung itu memperlihatkan arah politik PDIP yang semakin melunak. Dan lunaknya dan semakin terbukanya PDIP pada konstelasi politik yang sudah berubah hari ini dengan menempatkan Prabowo dan Gibran sebagai dui tunggal yang adalah pemimpin Indonesia hari ini, itu memberikan pesan yang sangat mendalam bahwa perubahan politik yang dimainkan oleh PDIP antara lain adalah itu ditentukan oleh bagaimana PDIP membuka diri mereka untuk menyambut para aktor politik dan termasuk kekuatan politik. Salah satunya adalah dengan terbuka bahwa Gibran Rakabuming Raka itu adalah the real vice president pendamping Prabowo Subianto. Sikap PDIP yang keras dengan tidak mengakui status Gibran Rakabuming Raka itu tentu akan berdampak sebagai sebuah kontraproduktif pada apa yang terjadi terkait dengan kepentingan partai ini. Dan dalam konteks itu teman-teman, saya ingin katakan bahwa kepentingan-kepentingan PDIP yang dapat diakomodir oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran itu salah satunya adalah ketika partai ini mencoba menerjemahkan upaya-upaya untuk semakin merapat dan mendekatkan diri dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran, tanpa upaya untuk merapat pada kepentingan partai seiring dengan konstelasi politik Prabowo Gibran yang sudah menjadi presiden dan wakil presiden definitif hari ini. Kemungkinan PDIP akan ketinggalan arah dalam proses dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Disinilah teman-teman kita menjadi paham bahwa politik yang dimainkan PDIP yang kita ingin katakan sebagai politik nasi goreng itu kemungkinan akan terjadi dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Dan politik nasi goreng yang akan terjadi itu salah satunya adalah memastikan bahwa perubahan konstelasi politik di tanah air kita antara lain ditentukan dengan keterbukaan PDIP untuk merapat dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Waktu yang akan memperlihatkan kepada kita apakah rekonsiliasi yang terbangun di antara Prabowo dan Megawati akan terwujud, dan apakah politik nasi goreng yang dimainkan oleh Megawati itu cukup efektif untuk menolong dan menghantar PDIP melakukan proses politik yang semakin mendewasakan partai ini sebagai salah satu kekuatan dan modal dalam proses berdemokrasi di tanah air kita.